Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 sampai 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan, hukum Taurat kelima dan artinya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita berdoa memohon kekuatan pada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih setia yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Bilangan 14 ayat 11 sampai 19. Kita membacanya secara bergantian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Apabila hal itu didengar orang Mesir, dari tengah-tengah mereka Engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan-Mu. Jika Engkau membunuh bangsa ini sampai habis, bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti berkata, 'Tuhan tidak mampu membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan-Mu dengan sumpah mereka, maka Ia membantu mereka dibantu.' Sekarang
Kiranya kekuatan Tuhan nyata kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai di sini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Horas, Shalom. Shalom. Selamat siang dan selamat mengikuti ibadah di gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Warta Jemaat Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik khotbah kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Holong mampuan lasni roha dohot apul-apul. Filemon 1 ayat 4-7. Kedua, PPD Expo 2026 HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dalam rangka program khusus tahun transformasi HKBP 2026 Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Jumat sampai Sabtu 24-25 Juli 2026 pukul 9-18 WIB akan diadakan PPD Expo 2026 di gedung Sopo Barpikir HKBP.
Acara akan diisi dengan berbagai kegiatan antara lain pameran UMKM dan kuliner, lomba line dance, gerakan tortor modern, lomba mewarnai, family got talent, serta fashion show. Sehubungan dengan itu, seluruh warga jemaat dan Paralhado diundang untuk berpartisipasi dan mengikuti kegiatan tersebut, baik sebagai pengunjung maupun peserta lomba. 3. Amplop Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026. Pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026, kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 4. Ibadah Minggu Keluarga dan pemberian ulos bagi jemaat berusia 70 tahun. Di minggu pertama bulan Juli, pada hari Minggu 5 Juli 2006 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah Bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah Bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR, mendaftar kepada Sintua Week. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahun, amplop disediakan. Untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan di ibadah Minggu Keluarga bulan Juli, Minggu pagi dan siang, serta persembahan bunga altar selama bulan Juli akan dilaksanakan oleh Week 2. Dan di dalam ibadah pukul 9.30 WIB akan diserahkan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun di bulan Juni 2026. 5. Himbauan untuk persembahan bulanan atau tahunan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat HKBP Mampang Perapatan, marilah kita memberikan persembahan bulanan atau tahunan untuk mendukung berbagai kegiatan di gereja HKBP Mampang Perapatan tahun 2006. 6. Pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2006 sampai 2007. Telah dibuka pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2006 sampai 2007 dan kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada Minggu 2 Agustus 2006. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar SIDI tahun ajaran 2006 sampai 2007, dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi, surat baptis, akte lahir, dan diserahkan kepada Sintua Week masing-masing, paling lambat pada hari Minggu 19 Juli 2006. Dan pada hari Minggu 26 Juli 2006 setelah ibadah siang, akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar SIDI tahun ajaran 2006 sampai 2007 bersama orang tua dan pengajar. 7. Donor darah dan pemeriksaan kesehatan. Dalam rangka kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2006, Panitia Gotilon bersama dengan Seksi Kesehatan akan mengadakan aksi sosial donor darah dan pemeriksaan kesehatan di hari Minggu 5 Juli 2006 pukul 9 sampai 12 WIB di Gedung Sekolah Minggu Batu Bata. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti dapat mendaftar melalui link atau menghubungi panitia Nyonya Nadeyak Sintuarina Boru Samusir, nomor handphone terlampir, Nyonya Nenggolem Beti Boru Simanguson, nomor handphone terlampir. Diharapkan partisipasi jemaat HKBP Mampang Perapatan. 8. Bazar Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2006. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2006, akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. 9. Himbauan parkir kendaraan. Sehubungan dengan kegiatan bazar dan donor darah di hari Minggu 5 Juli 2006, maka kendaraan mobil akan diarahkan parkir ke SD Sumbangsi, sedangkan kendaraan bermotor di Gedung Sekolah Minggu Batu Bata. Dimohon kerjasama jemaat agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 10. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari Larissa Boru Sinurat berupa bunga altar. Paralhado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 11. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 12. Partangyangan Week. Hari Selasa 30 Juni 2006 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 2
dituan rumah keluarga Freddy Manik Borum Parpaung di Konsistori. Week 4 dituan rumah keluarga Sintua Hotman Sinurat Borunai Baho di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadir kebaktian tersebut secara khusus Jumat week 2 dan week 4. 13. Kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu 28 Juni 2006 di kebaktian pukul 9.30 bahasa Batak, gereja kita menerima kunjungan dari Naposobulu HKBP Duran Sawit yang didampingi oleh pendeta Nixon Rudi Anto Samusir MTH dan akan mempersembahkan lagu pujian. Dilanjutkan dengan kegiatan Ramatama bersama Naposobulung HKBP Mampang Perapatan setelah ibadah siang di Gedung Serbaguna. 14. Bazar Seksi Remaja. Dalam rangka mendukung program kerja remaja di tahun 2006, maka hari ini Minggu 28 Juni 2006 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar setelah ibadah pukul 7 WIB dan pukul 9.30 WIB. 15. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 28 Juni 2006 diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan keluarga Joshua Luki, Ibu Dian Arisanti Borosihite dan 1 orang anak, 1 laki-laki. Alamat Taman Edelweiss Timur, Galaksi, Jakarta Setia, Bekasi Selatan, masuk week 2. Keluarga Daniel Asnan Sihite, Ibu Putri Serlika Sejabat, alamat Perum Geria Pamulang 2, Jalan Mangga Raya Blok E68, Tangerang Selatan, masuk week 2. Perkenalan di Kebaktian Bahasa Indonesia pukul 7 WIB. Silakan berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. 16. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Natades Manik, week 2 di Rawat Jalan. 2. Pesta Robert Siaan, week 1 Rawat Jalan. 3. Sihol Ambarita, week 1 Rawat Jalan. 4. Buha Hasudunga Silaban, week 3 Rawat Jalan. 5. Sintua MG Hutajulu, week 4 Rawat Rumah. 6. Jamar Karo-Karo, week 4 Pemulihan di Rumah. 7. Nyonya Lumangkun Priskawati Boru Limbong, week 2 Pemulihan di Rumah. 8. Nyonya Kanaria Siaan Boru Sianipar, week 3 Pemulihan di Rumah. Firman Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 17. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 18. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 19. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 658 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Nyalakan
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini dari Filemon 1 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Filemon 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam sebuah topik minggu kita pada hari ini yaitu kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Maka kita akan berbicara tentang kasih yang menggembirakan dan menguatkan yang Tuhan inginkan untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tentu punya yang namanya saudara, kakak, adik, sepupu, atau antara orang tua punya anak. Artinya kita memiliki orang-orang yang terhubung dengan kita secara dekat dan yang kita kasihi. Dan dalam hubungan tersebut pasti kita pernah mengalami yang namanya perselisihan. Mungkin kakak kita tersebut atau adik kita tersebut pernah mengecewakan kita. Mungkin dia pernah menipu kita. Artinya dia mengatakan, ayo lakukan aja ini, ternyata dia menipu kita, akhirnya kita mengalami kekecewaan dan kita mulai berselisih dengan dia dan dia bahkan pergi dan menyakiti hati kita. Atau mungkin juga ada anak yang mengecewakan orang tuanya, yang dia mengatakan bahwa ini ya ma ada uang ini, ternyata tidak ada dan ternyata uang tersebut dia pakai untuk dirinya sendiri. Kalau orang bilang dimakan uangnya untuk dirinya sendiri, akhirnya orang tuanya kecewa karena anaknya begitu. Atau ada juga anak yang kecewa terhadap orang tuanya karena orang tuanya pungut pergi meninggalkan dia mungkin, tidak kembali dan pergi. Lalu suatu ketika mereka dipertemukan kembali, baik itu kakak beradik atau antara anak dengan orang tua. Maka pada umumnya yang namanya bersaudara, Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimanapun kecewanya kita, bagaimanapun sakitnya kita dibuat, selalu hati kita kembali untuk menerimanya. Selalu saja hati kita kembali, meskipun bahkan mungkin kita benci sekali, sehingga ketika peristiwa itu terjadi kita sangat kesal dengan dia. Bahkan ketika ada orang mengatakan, katanya siapa itu, mamanya siapa itu kakakmu ya? Lalu kita akan bilang karena kita saking kesalnya dengan tingkahnya, siapa yang bilang bukan kakakku itu, gak ada kakakku penipu. Karena saking kesalnya mungkin dia dengan saudaranya itu. Tapi suatu ketika mereka dipertemukan kembali, maka hatinya akan kembali lagi. Kenapa? Karena dia mengasihi, itulah kasih. Dia mengasihi saudaranya itu. Dan bahkan di media sosial belakangan ini saya lihat ada seorang ibu namanya, di media sosial itu namanya seperti saya, Lydia namanya, tapi dia Boru Karo, Lydia Surbakti. Mungkin ada yang tahu di sini ya. Dia memposting di media sosial pada saat dia sedang hamil anaknya yang kedua, ternyata suaminya maaf kata punya wanita lain. Dan dalam posisi itu anaknya, setelah itu anaknya lahir, maaf kata ternyata ada kekurangan di bibirnya. Sehingga kemudian dia mencari bantuan karena anaknya yang pertama ternyata juga kelainan jantung. Dalam posisi itu dia begitu berat, ternyata dia punya suami yang justru memilih selingkuh. Dan dalam itu dia mencari bantuan, dia bertemu dengan Dina Silalahi yang kita kenal, dia suka membantu dalam media sosialnya, dia mencari dana
Hingga suatu ketika anaknya yang pertama sudah berhasil dioperasi, yang kedua akan dioperasi, ternyata bapaknya mengetahui dari media sosial dan turut memberikan uang untuk operasi anaknya yang pertama tersebut, dan kemudian hadir di operasi anaknya yang kedua untuk bibirnya. Dalam posisi itu, perempuan yang bernama Lydia Surbakti ini menerima saja. Dan saat ini setelah proses anaknya berhasil operasi, saat ini mereka kembali bersama. Lalu ada orang yang mengatakan, kenapa kamu mau terima dia lagi? Setelah semua yang dia lakukan, lalu dia mengatakan, bagaimanapun dia adalah bapak dari anak-anakku, maka aku akan memberikan dia kesempatan. Kenapa dia bisa mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena masih ada kasih pasti di hatinya untuk suaminya itu. Kalau tidak ada, itu tidak akan terjadi. Karena tidak mudah menerima dan mengampuni kepahitan, rasa kecewa yang begitu besar. Hal berbeda tentu akan berbeda berlangsung ketika misalnya kita pernah ditipu oleh orang yang sekedar teman, sekedar kita kenal di luar. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami, orang ini kita kenal dari luar, lalu kita menjalani hubungan kerja, ternyata proyek yang dia janjikan kepada kita itu tidak benar, uang kita artinya sudah termakan untuk proyek tersebut, maka yang terjadi adalah apa? Kita akan tuntut dia ke pengadilan supaya dia dipenjara dan ganti rugi. Itu kalau orang lain. Tapi kalau itu saudara kita, pasti kita tidak akan sanggup melakukannya. Itu bedanya. Karena apa demikian berlangsung? Karena ketika yang satu ini adalah hubungan saudara, maka dia diikat oleh kasih, dan kasih itu sifatnya mengampuni, dan kasih itu sifatnya menjaga hubungan baik. Berbeda dengan yang orang lain tadi, karena merasa tidak ada hubungan selain hubungan pekerjaan, maka tidak ada kasih di dalamnya, yang ada hanya sekedar hubungan profesional, sehingga ketika ada kesalahan, maka kau akan terkena konsekuensi atau hukuman atas perbuatan yang kau lakukan. Itu bedanya. Dan lebih dalam lagi yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini yang dialami oleh Filemon dari budaknya. Ya, jadi bukan rekan kerja, bukan dalam hubungan yang setara pada saat itu, tapi hubungan antara tuan dan budak. Antara yang di atas punya kuasa dengan yang di bawah yang harus tunduk. Kita tahu pada saat itu bahwa Onesimus sebagai budaknya Filemon, hamba pada saat itu tidak punya hak untuk, bahkan terhadap dirinya sendiri dia tidak bisa bicara. Apa kata tuannya dia harus nurut. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia harus tunduk apapun kata tuannya. Dalam situasi sistem yang berlaku pada saat itu, Onesimus ternyata kabur meninggalkan tuannya tersebut, meninggalkan Filemon. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-18, di ayat yang 18 demikian bunyinya, kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Sepertinya dia bukan hanya meninggalkan Filemon, tetapi dia juga meninggalkan hutang piutang yang masih belum selesai dengan Filemon. Jadi kita bisa membayangkan bahwa posisinya saat itu, kalau kita tadi dalam hubungan kerja, sanggup kita bahkan mengatakan penjarakan dia, tidak peduli apa latar belakangnya, mau dia punya anak, mau dia punya saudara, pokoknya dia sudah menipu saya, penjarakan dia. Maka situasi yang dihadapi Filemon adalah budaknya yang seharusnya tunduk sama dia pada saat itu kabur dari dia dan merugikan dia. Dan pada saat itu hukum yang berlaku, kalau ada budak yang berlaku demikian kepada tuannya, maka tuannya berhak menghukum dia dengan cara apapun, termasuk mengambil nyawanya. Dimatikan pun maaf kata, ada hak tuannya atas itu, dan tuannya berhak kalau pada saat itu. Dalam posisi ini kita bisa melihat bahwa permintaan yang akan disampaikan Paulus kepada Filemon bukan permintaan yang gampang. Bukan permintaan yang gampang. Kalau seandainya Filemon dengan Onesimus bukan hubungan tuan dan budak, mungkin tidak sulit. Tidak sulit. Sama seperti kita bilang ke orang yang sudah bersaudara memang kakak beradik,
kita mungkin akan lebih mudah menyuruh mereka berdamai. Kenapa? Sudahlah, bagaimanapun kan kakakmu itu, jangan gitu, maafkanlah dia. Sudahlah, bagaimanapun kan dia istrimu, bagaimanapun dia kan suamimu, bapak dari anak-anakmu, maafkanlah dia. Akan lebih mudah bagi kita mengatakan itu karena mereka punya hubungan yang dekat. Tapi kalau dalam firman Tuhan hari ini adalah Onesimus dan Filemon, hubungan tuan dan budak, dan terjadi kekecewaan yang dilakukan oleh budak yang seharusnya tunduk, maka permintaan Paulus bukanlah permintaan yang mudah. Paulus sangat menyadari itu. Tetapi kenapa dalam firman Tuhan hari ini dia mengatakan terlebih dahulu mengucap syukur kepada Allah karena mengingat Filemon dalam doanya. Konteksnya Paulus juga di penjara. Dia mengatakan ini, aku mengucap syukur. Kalau kita melihat dari ayat yang keempat sampai yang ketujuh, dia menonjolkan sifat kelebihan dari Filemon. Kelebihan Filemon apa? Dia bukan hanya kaya atau mampu, status sosialnya bukan hanya tinggi, tetapi dia pakai apa yang ada padanya untuk menampung para jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan. Silakan kalau ada perlu di rumahnya ditampung semuanya. Karena itu Paulus mengatakan dia mengucap syukur karena Filemon telah melakukan hal-hal seperti yang dikatakan di sini. Di ayat yang ketujuh, dari kasihmu kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku, katanya. Dia pertama sekali mengatakan kepada Filemon bahwa dia telah menggembirakan dan menguatkan para jemaat dan pelayan Tuhan dengan perbuatannya dan menekankan apa? Bahwa kita ini bersaudara. Walaupun tidak terikat secara darah, biologis dan apapun, tetapi karena kita satu di dalam Tuhan, maka Paulus menekankan semua orang yang menjadi satu dalam Tuhan adalah saudara. Karena itu dia katakan saudaraku. Dia menekankan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Filemon dalam kasihnya yang berbuat untuk mendukung pelayanan dan kerajaan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengingatkan Filemon tentang identitasnya sebagai pengikut Kristus. Dia mengingatkan identitas dan sifat Filemon yang baik sebagai pengikut Kristus, bahwa dia mengedepankan kasih di atas segalanya. Dengan ingatan ini pertama sekali dia bangkitkan kepada Filemon, agar dia sadar pertama sekali bahwa setiap apa yang dilakukannya itu sudah baik. Karena itu bertahanlah di dalam kasih yang telah engkau tebarkan dalam pelayananmu, dalam kekayaanmu, dalam status sosialmu yang sudah engkau pakai untuk menebarkan kasih Tuhan. Bertahanlah di sana, saudaraku. Dia hendak menyatakan ini karena permintaannya kemudian untuk mengampuni Onesimus bukanlah permintaan yang mudah. Tapi ketika dia mengatakan Filemon sebagai saudara, dia hendak mengatakan bahwa Onesimus pun telah menjadi pengikut Kristus. Dan karena itu semua orang yang telah menjadi pengikut Kristus bukan hierarki sosial yang berlaku, tetapi semua menjadi satu, semua menjadi saudara. Maka kita semua yang hadir di sini tidak hanya terikat secara marga, tidak hanya terikat sebagai saudara saja, tetapi semua adalah saudara karena kita disatukan di dalam iman kepada Kristus. Bagaimana kita memakai semua apa yang ada pada kita dengan kesadaran bahwa kita bersaudara. Filemon disadarkan bahwa semua orang yang disatukan oleh Kristus adalah bersaudara. Maka bagaimana perlakuanmu terhadap orang-orang yang kau terima di rumahmu? Demikianlah terima Onesimus yang dulunya adalah budakmu. Tetapi karena kalian sudah menjadi satu di dalam Kristus, dia pun adalah saudaramu. Jadi jangan lagi pandang Onesimus sebagai budak yang berarti harta benda atau alatmu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi pandanglah dia sebagai saudaramu. Saudara yang harus engkau bantu, saudara yang harus engkau ampuni,
saudara yang harus engkau kasihi, saudara yang harus engkau kuatkan. Bagaimana yang sudah engkau lakukan kepada semua orang yang kau terima dalam rumahmu, maka terimalah Onesimus meskipun dia telah mengecewakanmu. Jadi apa yang dikatakan Paulus seperti menabrak sistem yang berlaku pada saat itu. Dia memberikan sebuah revolusi secara tidak langsung tanpa disadari bahwa di dalam Kristus tidak ada yang namanya hierarki. Tidak ada yang namanya lebih tinggi dan lebih rendah. Tidak ada yang namanya mendominasi dan superioritas dan minoritas. Tidak ada. Bahwa semua menjadi satu dan semua harus diikat di dalam kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Filemon terhadap semua orang yang menjadi pengikut Kristus, itu adalah dasar daripada kasihnya kepada Allah yang menggerakkan dia memakai apa yang dia punya untuk mendukung pelayanan bagi Allah, mendukung berdirinya atau berlangsungnya pelayanan bagi Allah. Maka di dalam firman Tuhan hari ini kita juga diajak untuk merenungkan bagaimanakah perjalanan beriman kita sampai sejauh ini. Bagaimanakah kita menjalani kehidupan beriman sejauh ini? Apakah kita menjalaninya setelah dalam kasih yang menggembirakan dan menguatkan juga? Apakah kehadiran kita, dengan kita hadir aja orang udah bisa kuat? Misalnya kita datang ke sebuah tempat persekutuan di gereja seperti ini atau di kumpulan kita masing-masing, kita hadir aja orang udah tenang. Udah datang dia, udah tenanglah kita, pasti kita dibantu. Udah datang dia, syukurlah datang kamu Pak Ucok, syukurlah datang kamu Mau Ucok, syukurlah datang kamu Bah, udah agak tenang, pos roha, moloroho inna kan. Kenapa dibilang seperti itu? Berarti kehadiran kita telah menjadi penguat. Kehadiran kita telah memberikan kekuatan. Karena apa bisa demikian? Karena kasih kita berarti menyentuh perkumpulan itu. Perbuatan kita dalam kasih menyentuh hubungan yang ada di antara kita. Di dalam persekutuan apapun. Di gereja, di marga, dimanapun kita. Dan terutama yang diikat dalam iman kepada Kristus. Hadir aja kita sudah memberikan penguatan, maka berarti kasih kita telah sampai ke dalam persekutuan itu. Tapi kalau sebaliknya, ngapain lah ini datang, pulanglah maunya ini. Aduh kok ngapain lah ini datang, asik bikin ribut aja kerjanya ini, pulanglah maunya ini. Kalau datang ini pasti ada aja yang ribut, pasti kami ada aja berselisih. Mulak menianon, kata kayak gitu dalam hati, berarti kasih kita belum sampai kepunguan itu. Kasih kita belum sampai dengan baik dirasakan oleh saudara-saudari kita di situ. Bagaimana kehadiran kita selama ini di tengah-tengah persekutuan apapun yang kita hadiri? Apakah kita menjadi orang yang memang benar-benar menguatkan, dirindukan karena itu? Karena orang merasakan setiap kita hadir ada aja yang dirasakan punguan itu, kita menguatkan punguan itu. Kita membuat punguan itu bersuka cita. Bukan hanya dari materi, tapi dari semua yang kita lakukan. Punguan tersebut merasa dirangkul, persekutuan tersebut merasa dikuatkan, persekutuan tersebut merasa semakin digembirakan dengan kehadiran kita. Karena ini yang Tuhan mau. Filemon memakai apa yang ada padanya untuk mewujudkan kasih itu. Menunjukkan bahwa dia mengasihi Allah dengan mengasihi segala yang berhubungan dengan Allah. Maka kita semua yang telah menjadi satu dalam Kristus, bagaimana kita juga mewujudkan seperti apa yang dilakukan oleh Filemon. Apakah kita telah sanggup mengampuni saudara-saudari kita ketika dia mengecewakan kita? Satu gereja misalnya, jangan sampai, ada pernah kejadian seperti itu. Satu gereja dia tapi bermusuhan, rupanya bertetangga mereka kebetulan di rumah, satu wek. Tetangga lagi. Suatu ketika berpapasan, mau berpapasan begini, akhirnya ini mutar dia supaya gak ketemu. Atau ketemu di depan gereja, mau ketemu harusnya bersalaman, akhirnya dia carilah pembicaraan,
tadinya mau jalan jadi nggak cari teman ngobrol dia begini, supaya tidak salaman dengan yang dia tidak sukai itu. Dengan firman Tuhan hari ini, Filemon dengan Onesimus, karena ini tujuannya pada akhirnya untuk Onesimus, mengajari kita bahwa kalau kita punya kasih dari Allah, maka kita pasti bisa mengampuni. Dengan mengingat apa? Bahwa kita pun diampuni. Bagaimanapun keras kepalanya kita terhadap Tuhan, Tuhan ampuni kita. Jadi apa hak kita untuk tidak mengampuni orang lain karena kesalahannya? Sementara kesalahan kita yang besar diampuni Tuhan. Jadi bukan orang acuan kita, tetapi Allah. Filemon berbuat itu karena dia merasakan kasih Allah. Kasih Allah yang dia rasakan menggerakkannya melakukan ini. Jadi kasih Allah yang sudah kita rasakan menggembirakan hidup kita, kasih Allah yang kalau kita rasakan sudah menguatkan hidup kita, maka hadirlah untuk menggembirakan orang lain. Hadirlah untuk menggembirakan saudaramu. Hadirlah untuk menguatkan saudaramu. Hadirlah untuk menguatkan orang di luar daripada dirimu. Hadirlah untuk itu. Kalau kita merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita, kehadiran kita sungguh-sungguh dapat menciptakan kekuatan dan sukacita kemanapun kita melangkah. Saya unang magabesi bola hutahita. Jangan menjadi pemecah, tetapi jadilah pemersatu. Karena kasih sifatnya bukan memecah belah. Kasih sifatnya selalu mempersatukan. Kasih sifatnya selalu mempersatukan. Dan kasih Allah telah mempersatukan kita, maka pakai kasih itu menjaga persatuan yang ada di antara kita, di antara yang bersaudara, di antara bersaudara karena marga, bersaudara karena biologis, dan secara lebih lebar bersaudara di dalam gereja ini. Kesalahan apapun, kekecewaan apapun yang kita dapat di gereja ini, tidak layak untuk kita tinggikan dibandingkan Allah. Banyak gereja seperti itu. Datang dia ke gereja karena gak suka dia sama Parjamita, ketika Parjamita naik dia keluar. Mau ngapain ke gereja? Kita lihat banyak keributan di gereja belakangan ini ya. Mau ngapain ke gereja begitu? Bukankah ini rumah Tuhan? Kenapa kita ciptakan keributan di rumah Tuhan? Itu terjadi di beberapa gereja. Sementara Tuhan katakan kehadiran kita seharusnya menimbulkan kekuatan dan sukacita bagi orang lain. Maka kalaupun ada yang kurang pas, di antara kita masih ada yang berselisih, mari kita ingat kasih Tuhan agar kita mampu mengampuninya. Aku pun diampuni tahe, ya sudahlah, ajari aku Tuhan mengampuni dia. Ya sudahlah, apapun yang dia lakukan, aku pun sudah menerima kasih Allah, maka aku akan mengasihi dia. Itu yang akan memampukan kita menjaga kasih itu terpelihara di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya tidak ada ya di Mampang Perapatan seperti itu, tapi saya ingin katakan ini karena ini bertebaran banyak di media sosial. Hal itu tidak akan terjadi kalau orang mengingat kasih Allah yang menyentuh hidupnya. Kalau itu dia ingat, maka dia akan mampu untuk menjaga segala sesuatu yang berlangsung untuk Allah dan dalam kehidupannya harus benar-benar menimbulkan sukacita dan kekuatan bagi orang lain dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya inilah yang menggerakkan kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila masih ada di antara kita yang bersaudara, mungkin tidak ada di sini atau di luar sana masih ada perselisihan di antara kita atau masih ada hubungan yang rusak atau masih belum terjalin dengan baik, maka firman Tuhan hari ini menggerakkan dan mengingatkan kita agar kita memperbaikinya dengan mengingat kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Biarlah ini menguatkan kita semua untuk melakukannya dalam kehidupan kita satu persatu. Amin, kita berdoa. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu pada minggu hari ini Bapa. Kami Engkau kumpulkan di dalam rumah-Mu dalam kesehatan dan nafas kehidupan. Bapak, kami berterima kasih buat segala hal yang telah kami lalui dalam kehidupan kami. Kami dapat menjalani segala pekerjaan kami, segala rencana kami, karena Engkau Tuhan mengasihi kami. Bapak yang baik, kami memuji Engkau dengan mengingat semua yang Engkau lakukan bagi kami Bapa. Dan dengan firman-Mu Engkau kembali mengajari kami Bapa, melalui apa yang disampaikan oleh Paulus Tuhan kepada Filemon,
agar dia mengingat Tuhan segala kebaikan yang telah dilakukannya dalam kehidupannya dan menjaganya tetap terpelihara dalam kehidupannya dan tidak membiarkan amarahnya kepada Onesimus menjadi membuatnya lari daripada kebaikan itu. Kiranya Tuhan Engkau juga memampukan kami Bapa untuk mewujud nyatakan iman kami dalam kasih kepada sesama kami, kepada saudara kami, kepada orang di luar kami. Bahkan ketika kami mengalami kekecewaan, kepahitan, rasa sakit, apapun Tuhan yang mengecewakan dalam hidup kami, kehadiran kami Tuhan seharusnya menjadi sukacita dan kekuatan dimanapun kami berada. Berikan kami selalu Tuhan hikmat-Mu untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Dengan mengingat segala kebaikan-Mu, kiranya kami selalu mempertahankan untuk berbuat baik dan berbuat kasih Tuhan kemanapun kami melangkah. Sehingga kemanapun kami pergi, kehadiran kami menjadi kekuatan dan sukacita Tuhan. Karena kasih-Mu telah hadir melalui perbuatan kami dan kehadiran kami Tuhan di tempat dan persekutuan tersebut. Bapa yang Maha Baik, berikan kekuatan termasuk terlebih kepada jemaat-Mu yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Kau menanggalkan segala sakit penyakit itu, memberikan kesembuhan yang daripada-Mu, memberikan kekuatan bagi para amang-inang yang mengalami sakit penyakit, agar kiranya pengharapan dan kesembuhan Kau berikan Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Bagi yang sedang bergumul dalam pergumulan masing-masing, terlebih yang hadir di tempat ini, apapun yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kami, ketika kami bersama-sama berdoa di hadapan-Mu, kami letakkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau menuntun kami menghadapinya seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa ini Bapa yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Damai dan kuasa-Mu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mewakili segenap Parhalado HKBP Mampang Perapatan mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. There's a love that cannot lie. Little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me, and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
love for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a